bahwa nasab Alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkritik kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudhu'un, nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu, nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Alwi ini adalah nasabun mustahilun, nasab yang mustahil. Dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA. Di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Arikem dan Dr. Sugeng Sugiharto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, ia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G, dan tidak ada sama sekali dari keluarga Alwi yang ada di Yaman maupun yang di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Karena apa? Karena pengakuan nasab mempunyai konsekuensi diniyah, al-alaqah ad-diniyah, yaitu kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang bernisbat mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada seseorang ayah yang dia tahu bahwa ayah itu bukanlah ayahnya, maka surganya adalah haram. Itu untuk seluruh keturunan. Orang yang mengaku ayahnya seseorang, Fulan misalnya, padahal dia tahu bahwa Fulan ini adalah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Kalau surga baginya adalah haram, berarti nerakalah tempatnya. Karena hadis inilah, maka seseorang bukan keturunan Nabi hari ini, kemudian dia mengaku keturunan Nabi, bagi orang-orang yang mengetahuinya, seperti saya misalnya, bahwa Baklawi atau Baib ini Nabi, kemudian kita masih mengakui mereka sebagai keturunan Nabi, maka kita membantunya untuk berbuat maksiat. Al-i'anah al-maksiyah, ini maksudnya al-i'anah al-maksiyah, membantu orang berbuat maksiat. Karena telah jelas Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak bernama Ubaid, telah jelas bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, telah jelas bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah keturunan tidaklah merupakan ayah daripada Ubaid itu. Dan dari sisi DNA sudah jelas dari para habaib
Baklawi ini dari Yaman dan dari Indonesia yang telah melakukan DNA, tes DNA-nya tidak linear dengan tes DNA daripada keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka drama pengakuan Baklawi ini sebagai keturunan Nabi yang telah berlangsung 550 tahun sampai hari ini, dari mulai kita pertama keluarga mereka, Al-Burqatul Musyiqah, yang dikarang oleh Ali As-Sakran 895 Hijriah, sampai hari ini 1445 Hijriah, ini telah berlangsung 55 tahun. Angka 550 tahun ini adalah angka keramat, karena ternyata 550 tahun itu adalah angka yang sama dari mulai Ahmad bin Isa wafat sampai nasabnya diakui oleh keluarga Baklawi di tahun 895 Hijriah. Kalau yang punya kalkulator, silakan diuji, silakan dihitung. Dari wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai pengakuan pertama mereka 895 Hijriah adalah 550 tahun. Kemudian hitung 895 Hijriah sampai hari ini 1440 Hijriah adalah 550 tahun juga. Saya mempunyai pemikiran bahwa angka 550 tahun inilah angka terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Baklawi mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW.